Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hurjatullah Al-Azizi dari kelas 12 F3 nomor urut 13. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai lipid, khususnya pada fungsi dan uji lipid. Fungsi lipid. Lipid berfungsi sebagai sumber energi, pelindung organ tubuh, pembentukan sel, sumber asam lemak esensial, alat pengangkut vitamin larut lemak, menghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan, sebagai pelumas, dan menjaga suhu tubuh. Lalu selanjutnya terdapat uji lipid. Uji lipid yang kita bahas pada kali ini ada 4 macam, yaitu uji kelarutan, pembentukan emulsi, Salkowski, dan penyabunan. Yang pertama ada uji kelarutan. Uji kelarutan berfungsi untuk mengetahui tingkat kelarutan lipid terhadap berbagai jenis pelarut organik. Selanjutnya adalah uji pembentukan emulsi. Uji pembentukan emulsi digunakan untuk mengetahui apakah minyak dan air dapat dicampur secara merata dan stabil dalam bentuk emulsi. Selanjutnya adalah uji Salkowski. Uji Salkowski berfungsi untuk mengetahui adanya kolesterol dalam suatu sampel. Lalu yang terakhir adalah uji penyabunan. Uji penyabunan digunakan untuk mengetahui bahwa minyak dan soda NaOH atau KOH dapat membentuk sabun. Lalu berikutnya ada uji kelarutan. Pada uji ini kita membutuhkan beberapa sampel, yaitu gliserol, mentega, margarin, gaji atau lemak, dan minyak goreng. Lalu masukkan masing-masing sampel ke dalam tabung reaksi sebanyak 100 mg. Kemudian masukkan ke dalam masing-masing tabung 2 ml pelarut serta aquades sebagai pembanding. Kocok dengan kuat selama 2 menit, kemudian diamkan selama 10 menit. Lalu kita perhatikan pelarutannya. Jika kurang jelas, ambil 1 tetes larutan tersebut dan teteskan ke kertas saring untuk mengetahui adanya bercak. Hasil uji kelarutan. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa lipid yang bersifat nonpolar hanya akan bisa larut dengan pelarut organik yang nonpolar juga. Sampel yang bersifat nonpolar pada gambar tersebut adalah mentega, margarin, lemak, dan minyak goreng. Sedangkan pelarut yang bersifat nonpolar adalah ether, benzen, aseton, dan kloroform. Selain yang disebutkan bukan bersifat nonpolar atau bersifat polar. Jadi bisa kita lihat pada tabel, yang bisa larut hanya sampel yang memiliki sifat yang sama. Uji pembentukan emulsi. Pada uji ini kita membutuhkan sampel mentega, margarin, dan minyak goreng. Lalu kita masukkan masing-masing sampel mentega, margarin, dan minyak goreng ke dalam tabung reaksi sebanyak 0,5 ml. Kemudian kita tambahkan dalam masing-masing tabung 2 ml aquades. Kocok dengan kuat selama 3 menit sehingga terbentuk emulsi yang keruh. Lalu diamkan selama 5 menit dan perhatikan emulsi tersebut terpisah kembali menjadi 2 cairan atau tidak. Jika sudah, kita ulangi percobaan di atas dengan menambahkan 1 ml sabun cair. Kocok dengan kuat dan biarkan selama 5 menit. Kemudian kita perhatikan apakah emulsi yang terbentuk stabil, artinya tidak terpisah kembali setelah didiamkan. Hasil uji pembentukan emulsi. Kita perlu mengingat bahwa sampel yang digunakan tidak akan bisa larut dalam aquades karena bersifat polar. Selanjutnya perlu kita ketahui juga bahwa mentega, margarin, dan minyak goreng mempunyai keseimbangan hidrofilik lipofilik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jika masing-masing sampel diberi emulgator, maka hasilnya berbeda-beda, seperti waktu yang tertera dalam tabel. Uji Salkowski. Pada uji ini kita membutuhkan bahan uji atau sampel yang telah dilarutkan menggunakan larutan kloroform. Sampel yang digunakan adalah larutan kolesterol, mentega,
margarin, dan minyak goreng yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing sebanyak 1 mili. Selanjutnya, tambahkan dan campur hati-hati 1 mili H2SO4 pekat di dalam lemari asam. Selanjutnya, setelah kedua lapisan campuran tersebut terpisah, perhatikan timbulnya warna berturut-turut merah, biru, ungu dalam lapisan kloroform, dan dalam lapisan H2SO4 terdapat keluar esensi kuning. Hasil uji Salkowski. Hasil dari uji ini terdapat 3 lapisan warna, yaitu yang pertama ungu, yaitu hasil dari kloroform dan kolesterol berupa kolestadiena. Keluar esensi biru dan merah merupakan hasil reaksi kolestadiena dengan asam sulfat yang berupa asam sulfonat. Sedangkan warna kuning merupakan sisa asam sulfat yang tidak ikut bereaksi. Hasil positif pada uji Salkowski ini ditunjukkan oleh larutan kolesterol dan minyak goreng, karena uji ini hanya spesifik memberi warna pada larutan yang mengandung kolesterol. Uji penyabunan. Pada uji ini kita menggunakan minyak goreng. Sampel minyak goreng ini dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 tetes. Lalu tambahkan ke dalam tabung NaOH 10% dalam alkohol 90 tetes, 90% tetes demi tetes hingga terbentuk gumpalan. Kocok tabung dan tutup tabung menggunakan kapas, lalu panaskan dengan penanas air selama 1 menit. Selanjutnya amati terbentuknya sabun berupa gumpalan. Hasil uji penyabunan. Pada dasarnya, minyak goreng yang mempunyai gugus karboksilat akan bereaksi dengan soda NaOH atau KOH dengan membentuk suatu garam karboksilat yang larut dalam air. Garam inilah yang kita sebut sebagai sabun. Maka dari itu, pada gambar terlihat hasil sabun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.